Kesialan. Dengar kata itu aja rasanya udah nggak enak ya, sesuatu yang sebisa mungkin kita hindari dalam hidup. Tapi, gimana kalau ternyata di balik semua kesialan itu ada sebuah pelajaran yang luar biasa penting? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide yang mungkin agak menantang. Gimana kalau kesialan itu justru guru kita yang paling jujur, meskipun ya kita nggak pernah pengen ketemu guru yang satu ini? Pertanyaan ini saya yakin pasti pernah mampir di pikiran kita semua waktu lagi susah. Kenapa sih harus saya? Wajar banget kan? Kita semua pasti maunya hidup nyaman, gampang, dan lancar-lancar aja. Tapi coba yuk kita lihat dari kacamata yang sedikit berbeda. Gimana kalau kesulitan itu sebenarnya bukan cuma rintangan, tapi semacam undangan untuk melihat lebih dalam ke diri kita sendiri? Nah, ayat inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Coba deh perhatikan pengakuannya di sini, ini radikal banget. Sang pemazmur nggak bilang dia belajar meskipun ditindas, tapi justru karena dia ditindas. Penderitaan itulah yang jadi titik baliknya. Emang kedengarannya pahit ya, tapi bisa jadi justru inilah yang menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi ide ini. Di bagian pertama, kita akan coba memandang kesialan itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai seorang guru. Guru yang nggak pernah kita undang, tapi entah kenapa selalu datang juga. Inilah inti dari perumpamaan kita. Coba bayangin deh, ada seorang guru yang nggak peduli sama perasaan kita. Nggak pernah kasih pujian basa-basi. Guru ini tuh kayak cermin yang nggak bisa bohong. Nah, kesialan dalam kejujuran yang brutal itu bakal nunjukin siapa kita sebenarnya saat semua topeng dan pertahanan diri kita dilucuti. Terus, apa pelajaran pertama yang diajarin sama guru yang keras ini? Pelajarannya adalah tentang kejujuran, tapi kejujuran sama diri sendiri. Yuk kita lihat gimana kesialan itu memaksa topeng yang kita pakai setiap hari sampai akhirnya jatuh. Lihat deh perbedaannya. Kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi, waktu hidup lagi enak-enaknya, semuanya lancar jaya, gampang banget kan kita pasang topeng, aku bisa kok sendiri. Kita ngerasa kuat, mandiri, kadang malah lupa berdoa, lupa bersandar sama yang di atas. Tapi, di sisi lain, begitu badai datang, ceritanya langsung beda. Topeng itu langsung retak, kesombongan kita runtuh, dan mau nggak mau, kita dipaksa ngaca, ngelihat diri kita yang asli. Ternyata rapuh dan butuh banget pertolongan. Amsal kuno ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pujian itu mungkin cuma menguji ego kita di permukaan aja. Tapi kesesakan, nah itulah yang benar-benar menyingkap isi hati kita. Disitulah kelihatan kita ini sebenarnya naruh kepercayaan kita di mana. Kalau kesialan itu seorang guru, metodenya tuh unik banget. Pelajarannya disampaikan tanpa kompromi. Nggak bisa ditawar sama sekali. Coba deh inget-inget lagi waktu kita sekolah dulu. Nasihat yang lembut dari guru seringnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan? Tapi teguran yang keras, itu kita ingat seumur hidup. Nah, begitulah cara kerja kesialan. Dia nggak berbisik, dia teriak, dia nggak menyarankan, dia memaksa. Dia nggak kasih kita pilihan untuk nggak bertumbuh. Tentu aja, nggak ada yang suka sama prosesnya. Ayat dari Ibrani ini jujur banget soal itu. Rasanya tuh kayak duka, bukan sukacita. Tapi perhatikan kata kuncinya, kemudian. Ada janji setelah rasa sakit itu. Ibarat duri yang melindungi buah yang matang, proses yang menyakitkan ini pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang manis dan berharga, yaitu kebenaran. Jadi inilah pergeseran cara pandang yang paling penting. Tujuan dari kesulitan itu bukan buat menghancurkan kita. Anggap aja ini bukan pukulan palu yang bikin remuk, tapi lebih kayak tangan seorang pengrajin yang lagi sabar membentuk tanah liat. Prosesnya mungkin menekan, tapi tujuannya adalah untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih murni. Dan yang menarik, kebenaran ini tuh bukan cuma milik satu tradisi aja. Jauh di belahan dunia lain, hikmat kuno dari Tiongkok ternyata sampai pada kesimpulan yang mirip banget. Coba deh kita intip gimana mereka memahami kekuatan dari sebuah kerugian. Coba dengarkan pepatah Tiongkok kuno ini. 失败是严厉却诚实的老师. Kedengarannya mungkin asing ya, tapi artinya bakal bikin kita kaget. Karena mirip banget sama yang udah kita bahas dari tadi. Artinya apa? Persis seperti tema kita hari ini. Kegagalan adalah guru yang keras tetapi jujur. Pepatah ini benar-benar menangkap sebuah kebenaran universal. Pelajaran yang kita dapat dari gagal itu, wah itu pelajaran yang paling nyata. Nggak bisa cuma dibaca dari buku, tapi harus dirasain sendiri, harus dialami langsung. Ada satu lagi nih yang lebih provokatif. 吃亏是福. Kalau diartiin langsung, ini artinya makan kerugian adalah sebuah berkat. Hah, gimana ceritanya rugi bisa jadi untung?
Ini kan ide yang radikal banget. Pepatah ini ngajarin kita untuk melihat lebih jauh dari sekedar hitung-hitungan duniawi. Sesuatu yang kelihatannya kayak kemunduran finansial atau sosial, bisa jadi itu justru lompatan besar dalam pertumbuhan karakter, kebijaksanaan, dan kedewasaan rohani kita. Sekarang kita pindah dari pepatah-pepatah bijak ke sebuah kisah hidup yang jadi bukti nyata dari semua ini. Mungkin nggak ada contoh yang lebih kuat dalam Alkitab tentang gimana kesialan diubah jadi tujuan ilahi selain kisahnya Yusuf. Coba lihat deh rentetan bencana dalam hidup Yusuf. Dihianati sama saudara kandungnya sendiri, difitnah atas kejahatan yang nggak dia lakukan, dibuang ke penjara, dan dilupakan. Setiap tahap itu rasanya kayak makin masuk lebih dalam ke kegelapan. Tapi perhatikan ironi yang luar biasa ini. Setiap langkah turun itu ternyata adalah anak tangga yang secara tersembunyi lagi Tuhan siapkan untuk mengangkat dia ke puncak. Dan inilah kesimpulan dari Yusuf sendiri, diucapkan bukan dengan rasa pahit, tapi dengan penuh kebijaksanaan. Dia melihat lagi semua penderitaannya dan berkata kepada orang-orang yang menyakitinya, niat jahat kalian, Tuhan pakai untuk kebaikan yang jauh lebih besar. Wow, ini puncak pemahamannya bahwa bahkan tindakan paling jahat dari manusia pun bisa ditenun menjadi bagian dari sebuah rencana ilahi yang indah. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bagian yang paling praktis. Setelah melihat semua teori dan kisah ini, pertanyaannya sekarang adalah, terus kita harus gimana? Semuanya ternyata bermuara pada satu perubahan kecil dalam cara kita bertanya. Nah, inilah tantangannya buat kita semua. Waktu lagi dihantam kesulitan, insting pertama kita pasti nanya, kenapa ini terjadi sama aku? Itu pertanyaan yang melihat ke belakang, pertanyaan yang terjebak dalam keluhan. Tapi, hikmat sejati itu muncul waktu kita punya keberanian untuk mengubahnya jadi pertanyaan yang melihat ke depan. Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui semua ini? Pada akhirnya, inilah paradoksnya. Kesialan itu memang menyakitkan, tapi ia bisa menyelamatkan kita dari diri kita yang lebih buruk. Ia menekan, iya, tapi seperti tekanan yang mengubah batu bara jadi berlian. Pertanyaannya bukan lagi apakah kesulitan akan datang, karena itu pasti. Pertanyaannya adalah, saat guru yang tak diundang itu tiba di depan pintu kita, apakah kita akan membukanya dan bersedia untuk belajar?